Halo semua, selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Pada video ini, saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang bahasa dan jenis surat dinas, dan saya akan memberikan kritisi salah satu surat dinas yang saya temui, yang di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan kecil yang masih sering terjadi dalam pembuatan surat dinas. Namun, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Rogi, NIM 2009-1102164, Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi, dan video ini dimaksudkan sebagai video pembelajaran dan sekaligus luaran mata kuliah Bahasa Indonesia Wajib yang diampu oleh Ibu Dokteranda Jaina Imbang M.Hum. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk pada pembahasan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Pada umumnya, surat dinas terdiri atas kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, tujuan, sifat surat, salam pembuka, alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup, salam penutup, nama penanda tangan surat, tanda tangan, inisial, logo atau lambang, dan terakhir NIP atau NIP. Dalam pemenuhan bahasa surat dinas yang baku, ada sumber-sumber aturan yang dipakai sebagai acuan, yakni PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, aturan kebahasaan yang dimaksud yakni kaidah penyusunan, paragraf yang runtut, kalimat efektif, pemilihan kata atau diksi, dan ejaan, termasuk juga pemakaian huruf, penulisan huruf, singkatan, tanda baca, dan berbagai aturan lainnya. Berikut ini adalah salah satu contoh surat dinas yang telah saya analisis ketidaktepatannya dan telah saya tandai dengan warna merah. Bisa kita lihat. Setelah kita melihat dengan seksama kutipan surat dinas tersebut, mari kita masuk pada pembahasan kesalahan-kesalahan yang ada dalam surat dinas tersebut. Kesalahan yang pertama yaitu penggunaan tanda koma pada kata oleh karena itu. Kata oleh karena itu merupakan kata penghubung antar kalimat, sama halnya dengan jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Jadi, menurut aturannya, perlu bagi kita untuk menambahkan tanda koma setelahnya. Kesalahan yang kedua, yaitu katanya pada kata kehadirannya yang tidak jelas sasarannya. Penggunaan kata gantinya pada kata kehadirannya tidak jelas mengacu kepada siapa. Akan lebih tepat bagi kita untuk mengganti kata sapaan tersebut kepada orang kedua seperti saudara, saudari, bapak, ibu, atau Anda, karena komunikasi dalam surat ini adalah komunikasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Kesalahan yang ketiga yaitu penggunaan huruf kapital pada kata hari, tanggal, waktu, dan tempat.
Seharusnya kita tidak perlu menggunakan huruf kapital karena kata-kata tersebut masih merupakan satu rangkaian kalimat dengan kelompok kata sebelumnya. Kesalahan yang keempat yaitu penempatan tanda titik dua. Penempatan tanda titik dua harus rapat dengan kata yang mendahuluinya, sama halnya dengan tanda koma dan titik. Kesalahan yang kelima yaitu penggunaan tanda titik setelah singkatan. Pada bagian akhir singkatan atau unsur singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan diletakkan tanda titik. Dalam hal ini pada singkatan PT. Dan kesalahan yang terakhir yaitu penggunaan garis miring. Penulisan tanda garis miring pada kata bapak garing ibu seharusnya rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Teman-teman, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang menarik dan dapat dibilang sulit. Namun, hal itulah yang menjadi keistimewaan kita sebagai bangsa Indonesia. Apabila kita melihat pedoman-pedoman yang ada, kita akan menyadari bahwa ada begitu banyak ketidaktepatan yang kita lakukan dalam kita menerapkan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Indonesia adalah hal yang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda yang di kemudian hari akan menjadi pemimpin bangsa. Di akhir video ini, saya berharap semoga video yang telah saya buat ini dapat memotivasi dan mengedukasi kita semua yang menonton untuk lebih memperhatikan lagi aturan-aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Terima kasih dan salam sehat.